Alhamdulillah alladzi hadana lihadza linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Faya ikhwati ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-ayah al-ukhra, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu kurang lebih 15 menit saya akan menyampaikan khutbah Jum'ah dengan tema menerima takdir Allah dengan legowo. Saya telah membaca setidaknya 2 kitab. Yang pertama, Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang kedua, kitab Adabuka Ayyuhal Muslim karangan Syekh Abdul Alim Abdurrahman As-Sa'di, dan beberapa buku atau kitab yang lain. Maka untuk mengawali uraian ini, tadi sudah saya sampaikan sebuah ayat atau 2 buah ayat Al-Quran. Ayat yang kedua dapat kita dapati di surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian di breakdown oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Al-hadits atau kama qal, yang artinya atau maknanya kurang lebih, man asbaha, dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk waktu pagi, berpagi-pagi, wa huwa yashku, dan dia sudah sambatan, dia wadul dhiqal ma'ash, tentang kesempitan hidupnya, wadulnya, sambatannya ilan nas, kepada manusia, sesama saudaranya, sesama manusia.
Apa kata Kanjeng Nabi? Faka'annama yashku rabbah, maka seakan-akan dia ini yashku rabbah, maknanya adamur ridha biqismatillah, dia ini sama halnya tidak rela akan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah sunnatullah jika kula saha panjenengan sedaya dalam mengarungi hidup ini, ada baik dan ada tidak baik, terkadang enak, terkadang tidak enak, terkadang surplus, terkadang pula minus. Maka apa yang dilakukan oleh kehadiran agama kita di saat kita ini diberi Gusti Allah satu suasana atau keadaan kita terhimpit atau dalam keadaan sempit, baik sempit dalam arti sempit ekonomi kita maupun sempit dalam arti sempit kita dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Apakah kita sambatannya kepada manusia? Dijawab Rasulullah, tidak selayaknya kita ini sambatan kepada sesama manusia, podo saja, sama saja kita ini. Maka agama hadir kepada kita untuk memberikan solusi yang cerdas dan sederhana. Bagaimana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu solusi yang sederhana jika kula saha panjenengan sedang menghadapi suasana atau keadaan sempit, krisis. Di saat suatu ketika Rasulullah menawarkan dan bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah sampean tak kasih resep jika sampean ini menghadapi suatu permasalahan atau problematika hidup? Semuanya menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah menceritakan pendahulunya Nabiullah Musa alaihi salam kalimullah. Saat Nabiullah Musa alaihi salam beserta kaumnya Bani Israel berada di dalam suatu keadaan yang sangat genting, yaitu di bibir pantai di laut merah. Jika Nabi Musa berserta kaumnya melanjutkan perjalanan pasti tenggelam. Jika diam saja maka tentunya Fir'aun dan bala tentaranya akan menghabisinya. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu petunjuk kepada Nabiullah Musa alaihi salam supaya memanjatkan doa, yang mana doa ini sebagian dari kita tentunya sangat sudah mengamalkannya. Apa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanya milikmu ya Allah. Semua yang kau lakukan, semua yang engkau kerjakan, semuanya pasti benar ya Allah. Oleh karenanya kami hambamu ini pasti membenarkannya dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan segala puji bagi engkau ya Allah. Yang kau datangkan enak atau tidak enak, pas atau tidak pas, sesuai atau tidak sesuai, nyaman atau tidak nyaman, semuanya pasti alhamdulillah ya Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Musa doa, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu ya Allah al-mushtaka, tempat satu-satunya untuk disambati, untuk dicurhati, hanya engkau ya Allah. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah ya Allah satu-satunya zat yang patut dan layak untuk dimintai.
Maka dari sini Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari, tafsir At-Tabari, saat menafsirkan Allahus Samad, Gusti Allah As-Samad, ayat yang kedua dari Al-Ikhlas, apa kata Imam At-Tabari? As-Samad huwa al-qasdu fi jami'i al-hawaij, fi jami'il hajah. As-Samad adalah zat satu-satunya yang dituju oleh kita terhadap segala apa yang kita butuhkan. Allahus Samad. Itulah ma'asyiral muslimin, ijazah besar dari seorang Rasulullah Muhammad SAW kepada kita yang patut kita amalkan secara kontinu dan istiqomah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, Gusti Kanjeng Nabi melanjutkan sabda beliau, "Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah." Barang siapa yang masuk waktu pagi li umuri dunya, hanya karena urusan-urusan duniawi, urusan pekerjaan, urusan perdagangan, kantor, urusan rumah tangga dan lain sebagainya, masih pagi hazinan, sudah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan galau, sedih. Apa kata baginda Nabi? Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Maka sungguh dia ini menjadi seorang yang marah, seorang yang murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah, kita tentu meyakini dan menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas kita tidak bisa lepas dari hukum qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu takdir yang baik atau takdir yang buruk, semuanya kita terima tentunya dengan legowo. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada satu hal yang kita ini ternyata kurang nyaman, diberi Gusti Allah tetangga yang kurang baik kepada kita, kita tidak nyaman. Di tempat kerja kita punya partner atau mitra yang kurang amanah, yang tidak baik akhlaknya, atau di dalam rumah kita istri kita yang terkadang berperilaku yang tidak sopan kepada kita sebagai suami. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kembali lagi kepada konsep ini, semua kita terima dengan legowo bahwa ini adalah bagian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dibarengi dengan apa yang dinamakan mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka orang-orang yang mampu bermujahadah, mampu melaksanakan mujahadatun nafs, mengiklankan, memproklamirkan diri, memerangi hawa nafsu, sehingga hawa nafsu ini bisa dikendalikan oleh diri kita. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu petunjuk yang terbaik terhadap subulana, jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kula saha panjenengan sedaya yang mampu mujahadatun nafs, mampu memerangi hawa nafsu kita, mengendalikan nafsu kita sehingga nafsu kita ini tunduk dan bisa kita kendalikan, kita akan baik-baik saja. Kita bisa berdamai dengan apapun keadaan yang ditimpakan Allah kepada kita. Maka benar apa yang didhawuhkan Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia man zakkaha, siapapun kita, orang yang mampu membersihkan dirinya dari segala macam tindakan nafsu yang
mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi dan akan kecewa man dassaha, siapapun kita yang mengotori jiwa kita, mengotori nafsu kita. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, dengan sedikit wawasan yang bisa kita cerna pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sehingga kita melewati kehidupan ini tentunya dengan nilai-nilai imaniyah, nilai-nilai iman yang patut kita tancapkan dalam diri kita, keluarga kita, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Iman yang benar bagaimana ya Umar bin Khattab, kata beliau, yaitu nahnu nashkur bil rakha wa nasbir alal bala wa narda bil qada. Kami ini iman, kami diberi nikmat akan bersyukur ya kepada Allah, kami diberi cobaan kami akan sabar, dan kami diberi takdir apapun oleh Allah kami mampu menerimanya dengan ikhlas dan dengan legowo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.